Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Siberian Sniper tahun 2021. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan berlatar pada tahun 1943. Saat itu pasukan Jerman sedang menginvasi Soviet di sebuah wilayah yang bernama Luhansk. Di dalam pertempuran itu, pasukan Soviet kewalahan menghadapi pasukan Jerman yang memiliki senjata dan amunisi yang lebih mendukung. Selain itu, kubu Jerman juga memiliki seorang sniper paling mematikan yang bernama Scud, di mana ia sering kali membunuh tentara Soviet dari persembunyiannya. Kemudian seorang kapten garis depan pasukan Soviet yang bernama Loboda berinisiasi meminta bantuan kepada markas pusat agar diberikan beberapa sniper yang mampu menandingi para sniper Jerman. Namun di tengah perjalanan, bantuan yang mereka nantikan malah diserang oleh pesawat tempur Jerman. Akibat serangan itu hanya menyisakan 4 orang saja yang merupakan prajurit biasa dan tidak memiliki kemampuan sebagai penembak jitu. Dari keempat prajurit yang selamat, salah satu di antaranya bernama Igor. Walaupun ia tidak memiliki kemampuan sniper di atas standar, tapi beliau sebagai hobi pemburu bisa dibilang masuk dalam kategori standar untuk menjadi seorang penembak jitu. Karena hal itu, ia dipanggil oleh Loboda yang penasaran dengan skill menembak dari Igor. Igor kemudian dibawa ke sebuah lapangan tembak dan disuruh untuk menembak target yang sudah disiapkan. Meskipun Igor belum pernah dilatih menjadi seorang sniper, ternyata kemampuannya sangat mengesankan. Loboda meyakini jika Igor nanti akan menjadi sniper hebat dan bisa mengalahkan para sniper Jerman. Singkat cerita, Igor ditugaskan menjadi seorang sniper di medan pertempuran. Di sana juga pasukan Soviet digempur habis-habisan oleh pasukan Nazi Jerman dengan berondongan peluru dan senjata mesin. Igor yang menjadi sniper memberanikan diri melepas helm besinya yang kemudian membidik 3 orang musuh yang menggunakan senjata mesin. Melihat aksi gila tersebut, pasukan Soviet bisa bernapas lega. Diketahui sebelum adanya Igor, pasukan Soviet sangat kesulitan menghadapi pasukan Jerman yang memiliki senjata mesin dan para penembak jitu yang sangat berbakat. Walaupun sebelumnya pasukan Soviet mempunyai seorang sniper yang bernama Gregory, namun ia tidak cukup tangkas meladeni kehebatan sniper Jerman yang bernama Scott. Melihat performa baik pasukan Soviet di pertempuran, seorang perwira Jerman yang bernama Kolonel Jäger memerintahkan bawahannya untuk berusaha menahan serangan Soviet hingga bantuan tank Jerman datang yang akan tiba beberapa hari lagi. Sementara di pasukan Soviet, Kapten Loboda memerintahkan Igor dan Gregory untuk melakukan pengintaian dan menghabisi para sniper Jerman yang diketahui selalu menunggu pergerakan pasukan Soviet di sebelah timur wilayah Luhansk. Dalam rencana itu, pasukan Soviet akan mengalihkan perhatian dengan menggunakan serangan senjata mesin. Mereka juga diperintahkan harus berada di lokasi sebelum pagi hari tiba. Mengetahui yang mereka hadapi adalah seorang sniper, Igor memiliki sebuah rencana untuk mengecoh sniper musuh dengan memanfaatkan kaleng bekas. Di dalam gelapnya malam, misi pun dilaksanakan. Mereka bergerak secara perlahan mengendap-endap mendekati ke arah timur Luhansk untuk mengintai sniper Jerman. Setelah sampai di lokasi, Igor dan Gregory melihat sebuah kepulan asap rokok dari kejauhan. Kemungkinan orang yang berada di dalam lubang tersebut adalah pengintai Jerman. Igor lalu memerintahkan Gregory untuk tetap di posisinya, sedangkan ia akan memasang sebuah perangkap dan mencari tempat persembunyian yang strategis.
Saat mentari pagi bersinar, pasukan Soviet yang ditugaskan memancing keributan mulai melakukan aksinya. Dan benar saja, pengintai Jerman yang mendengar suara tembakan, dia mencoba keluar dari lubang persembunyiannya. Namun Gregory yang mengawasi lubang itu langsung mengetahui pergerakan musuh dan melepas tembakan. Namun sayangnya tembakan Gregory masih meleset. Karena hal itu, pengintai Jerman melaporkan kepada snipernya bahwa tempat ini ada sniper Soviet. Sniper musuh lalu segera melacak keberadaan Gregory yang sedang bersembunyi. Namun sayang, ia tertipu dengan sebuah refleksi cahaya yang rupanya adalah jebakan Igor yang memanfaatkan kaleng bekas. Tembakan itu membuat keberadaannya ketahuan. Igor pun langsung membunuhnya dengan sebuah tembakan. Namun sayangnya, sniper Jerman yang dibunuh Igor bukanlah Scott, melainkan hanya sniper biasa. Walau demikian, misi ini dinyatakan sukses, di mana Igor juga berhasil melumpuhkan pengintai Nazi dan membawanya kepada Kapten Loboda. Kemudian mereka pun menginterogasi pengintai tersebut dan memaksanya memberikan informasi tentang rencana Jerman selanjutnya. Mereka pun mendapatkan informasi tentang kedatangan tank pasukan Jerman serta jalur yang akan mereka gunakan dalam beberapa hari ke depan. Keesokan paginya saat semua pasukan Soviet sedang sarapan, ternyata Gregory sedang berlatih di lapangan tembak. Karena Gregory merasa bersalah dalam misinya kemarin yang tidak berhasil menembak musuh dan menjadi beban bagi Igor. Di saat yang bersamaan, Igor pun datang menghampiri Gregory yang sedang berlatih. Melihat Gregory yang kesulitan mengenai targetnya, Igor pun memberikan seluruh pengetahuannya dalam menembak. Alhasil, Gregory bisa menembak sasaran dengan tepat. Setelah selesai berlatih, Igor kembali dipanggil oleh Letnan Loboda. Igor diberi misi untuk menghancurkan sebuah jembatan yang nantinya akan dilewati oleh pasukan tank Jerman. Igor akan dibantu oleh beberapa pasukan infanteri dalam menjalankan misi ini. Sedangkan Gregory sendiri akan tetap bertugas menjadi seorang sniper di garis depan pasukan Soviet. Malam harinya, Igor dan pasukan infanteri mulai merayap melewati pos-pos pertahanan Jerman. Hingga akhirnya mereka sampai di lokasi yang terdapat jembatan yang akan mereka hancurkan. Namun ternyata sniper Jerman yaitu Scott sudah menjaga tempat ini sejak kemarin, sehingga ia dengan mudah membantai pasukan Soviet. Igor yang melihat teman-temannya mati, ia pun berusaha mencari keberadaan Scott yang sedang bersembunyi. Namun skop yang kurang memadai membuat Igor kesulitan menemukannya. Di sini lagi-lagi Igor menunjukkan keahliannya dalam memancing musuh. Dia menggunakan sebuah cermin yang membuat dirinya bisa menemukan keberadaan Scott. Melihat itu, Scott pun langsung menembak cermin tersebut. Di sisi lain, ternyata pasukan Jerman sudah berada di sana dan mengebom wilayah tersebut dengan beberapa mortir. Akibat serangan itu membuat Igor terhempas. Di saat tentara Jerman ingin memeriksa Igor yang tak sadarkan diri, salah satu rekannya yang masih selamat mencoba melindungi Igor karena ia tahu kalau Jerman tak akan mengampuni seorang sniper. Dan alhasil, Igor pun ditawan dan diinterogasi oleh perwira Jerman. Kolonel Jäger memaksa Igor untuk menyampaikan pesan propaganda kepada pasukan Soviet. Jerman berjanji akan memberikan kedamaian dan kesejahteraan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun Igor menyampaikan pesan candaan buat teman-temannya. Hal itu jelas membuat Kolonel Jäger sangat marah dan menyuruh anak buahnya membawa Igor ke ruangan tahanan. Tak lama kemudian, Jäger didatangi sniper Jerman yang tak lain adalah Scott. Ternyata duel sniper sebelumnya belum membuat Scott tewas. Ia hanya terluka di pelipis kanannya karena serempetan peluru. Jäger menyarankan Scott agar tidak usah galau dengan sniper Soviet karena menurut anak buahnya, sniper itu sudah tewas bunuh diri. Namun Scott mengatakan jika sniper Soviet seperti orang Asia. Mendengar hal itu, Kapten Jäger pun sangat kaget dan menyuruh anak buahnya membawa Igor ke hadapannya. Tapi di sini Igor berhasil kabur dari tahanan dan melarikan diri ke hutan belantara.
Namun dalam pelarian, Igor dikejutkan dengan beberapa pemuda yang sudah menodongkan senjata di belakangnya. Rupanya mereka bukanlah musuh, melainkan beberapa partisipan Soviet yang sama-sama memusuhi Jerman. Setelah tahu Igor adalah tentara Soviet, mereka pun membawa Igor ke markas. Di sana Igor menyampaikan pesan dengan bahasanya, yang artinya Igor mengatakan saat melarikan diri ia sempat melihat kedatangan tank pasukan Jerman. Kapten Jäger yang juga menyadap pesan itu tidak bisa mengerti apa yang telah dikatakan oleh Igor. Setelah menyampaikan pesan, Igor meminta bantuan kepada pasukan partisipan untuk meledakkan jembatan dengan menggunakan sebuah mortir Jerman yang ia dapat dari hutan. Di sisi lain, telah terjadi pertempuran hebat antara pasukan Nazi Jerman dengan pasukan Uni Soviet. Pasukan Nazi Jerman kembali mendominasi serangan menggunakan senjata mesin. Tentu saja serangan itu membuat pasukan Soviet kewalahan. Di sini Gregory yang bertugas di garis depan berusaha mengincar pengendali senjata mesin milik Jerman. Secara mengejutkan, tembakannya mengenai sasaran dan berhasil mengubah situasi peperangan. Sementara Igor dan beberapa pasukan partisipan telah meletakkan mortir di bawah jembatan. Igor akan menembak mortir dari kejauhan, namun Igor merasa ragu mengingat dia memiliki 2 peluru dan harus tepat mengenai sasaran. Setelah meyakini tembakannya mengenai sasaran, Scott lalu memeriksanya untuk memastikan Igor telah tewas. Namun lagi-lagi, di sini Igor memperlihatkan kecerdikannya. Ia sudah meletakkan orang-orangan palsu dan berhasil menghabisi Scott dari belakang. Setelah menghabisi sniper andalan Jerman yang sudah banyak menewaskan tentara Soviet, Igor pun menggunakan senapan Scott untuk menembak mortir sebelum tank-tank Jerman berhasil melewatinya. Di lain sisi, pasukan Soviet yang terus menggempur pertahanan Jerman, mereka pun berhasil menangkap Kolonel Jäger. Dan di akhir film, kita diperlihatkan kemenangan Soviet dalam pertempuran di wilayah Luhansk. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah, itulah dulu seluruh arus cerita film Siberian Sniper tahun 2021. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran, silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.